Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti filah yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz narasumber kita, Ustadz Umar Mita, dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Jannah pada kajian rutin Majelis Taklim Nurul Jannah Karawaci, Tangerang. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua insyaallah diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita bisa melaksanakan kajian rutin kita yang insyaallah online by Zoom. Alhamdulillah sudah sekitar 9 bulan mungkin kita vakum dari kajian karena adanya pandemi, dan alhamdulillah juga atas izin Allah mulai hari ini kajian rutin Majelis Taklim Nurul Jannah insyaallah akan tetap kita selenggarakan sepekan sekali. Alhamdulillah walaupun dengan online by Zoom, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bertolabul ilmu, untuk mendapatkan ajaran-ajaran atau ilmu yang bermanfaat dari para narasumber kita yang sangat luar biasa. Ya, salawat dan salam kita juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita tetap menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian kali ini bersama Ustadz Umar Mita masih dalam rangkaian kitab Tazkiyatul Nafs. Baik, sama-sama untuk membuka kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Umar Mita kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair diri yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para pengurus Majelis Taklim Nurul Jannah yang semoga Allah rahmati, semoga dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan dan semoga hatinya, jiwanya selalu disucikan oleh Allah dan selalu hatinya dibolak-balikan pada jalan para kekasihnya Allah dari para nabi dan para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang shalih, yang telah membaktikan hidup mereka kepada Allah dan telah mendapatkan legitimasi keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan Allah itu tidak bertepi. Allah itu sempurna di dalam nama, Allah sempurna di dalam sifatnya, Allah sempurna di dalam dzatnya pula, dan Allah sempurna pula di dalam irisan takdirnya dan syariatnya. Tidak ada celah bagi Allah, tidak ada aib bagi Allah. Makanya ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, maka sesungguhnya Allah itu zat yang paling berhak dipuji, karena memang tidak ada aib dan tidak ada celah yang melekat pada dirinya. Dan Allah ini bukan hanya berhak dipuji, tetapi Allah itu selalu memuji siapapun yang berhak dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Keberuntungan kita itu ketika kita telah memiliki Allah pada kehidupan kita yang singkat, karena tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada keberuntungan ketika kita telah beriman kepadanya. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur mengenal Rasulullah, mengenal syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, sampai akhirnya kita mengenal Allah yang begitu sempurna memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Walaupun sering sekali kita mengganti setiap kenikmatan yang Allah berikan dengan keburukan, dengan kemaksiatan. Banyak di antara kita diberikan kenikmatan pagi, kita siangnya sudah berbuat dosa. Kadang-kadang kita diberikan kenikmatan sore, malamnya kita sudah berbuat maksiat. Tapi karena Allah itu sempurna dalam kebaikannya dan memang kesempurnaan melekat pada dirinya,
menjadikan Allah tidak pernah menghentikan laju nikmat-Nya. Karena kesabaran Allah menghadapi makhluknya merupakan kesabaran yang tidak ada putus dan tidak ada akhirnya. Keberuntungan ketika kita telah beriman kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dalam setiap urusan kita. Semoga setiap ujian dan setiap musibah yang kita jumpai dan kita dapatkan pada kehidupan menjadikan kita tidak pernah hilang dari pertolongan Allah. Karena bukan ujian yang kita risaukan, bukan ujian yang kita pikirkan, tetapi yang kita pikirkan itu kalau kita tidak mendapatkan pertolongan. Semoga kesyukuran kita kepada Allah menjadi sebab terindah kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah yang kita harapkan, dan sesungguhnya kita berharap semoga rahmat-Nya tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini akhirnya berjumpa dengan Majelis Ta'lim Nurul Jannah di Lipo Karawaci. Biasanya saya kalau akan mengisi Majelis Ta'lim Nurul Jannah Karawaci dengan hampir 2 jam lebih. Tapi istimewa sekali saya hari ini ketika akan mengisi Majelis Ta'lim Nurul Jannah, saya tinggal melangkah ke belakang dan cuma 2 menit. Dan luar biasa, walaupun pandemi ini cukup berat kita lewati, tapi ada sisi baiknya bagi saya. Saya tidak perlu melewati 6 pintu tol yang biasanya saya lewati ketika berangkat dari Bekasi. Saya cuma melewati 1 pintu, yaitu pintu dapur ke belakang untuk mengisi Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Dan saya betul-betul bersyukur bahwasanya dipertemukan kembali dengan Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Sempat saya bertanya-tanya, ini majelis taklim yang tidak pernah muncul kelihatannya Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Saya kira mungkin sedang dalam posisi mungkin banyak merenung majelis taklimnya. Ternyata baru kesempatan hari ini kita diperjumpakan kembali, kita dipertemukan kembali walaupun secara virtual. Kelihatannya format kedepannya saya tidak perlu lagi pergi ke Lipo Karawaci. Saya akan terus memakai kajian dengan Lipo Karawaci dengan metode yang semacam ini. Pertama, menghemat waktu. Yang kedua, menghemat uang tolnya. Dan tetap insya Allah memberikan keberkahan walaupun kita berjauhan dengan fasilitas teknologi yang mempertemukan kita. Semoga Allah memberkahi Majelis Ta'lim Nurul Jannah, seluruh komponennya, seluruh para pengurusnya, dan seluruh para semangat ibu-ibu. Itulah yang selalu saya ingat dari Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Yang luar biasa di dalam belajar, apakah semangatnya pada saat itu taklim atau belanja saya juga nggak ngerti, tapi Masya Allah luar biasa dulu semangatnya di dalam taklim. Semoga Allah memberkati kita dan selalu mengarahkan kita di dalam kebaikan, dan semoga Majelis Ta'lim Nurul Jannah selalu diberikan oleh Allah perlindungan, dijaga hatinya, dijaga kebersamaannya oleh Allah, kebersamaannya. Semoga tidak melahirkan permusuhan majelis taklim ini dan justru merekatkan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat dipertemukan dan kita berharap semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Karena keluarga itu ada 2, ada keluarga dalam nasab, ada keluarga dalam iman dan dakwah, termasuk di dalamnya keluarga-keluarga yang dipertemukan dalam majelis taklim. Semoga Syamilah dan majelis taklim Nurul Jannah ini adalah sebuah keluarga di antara keramaian umat. Amin insya Allah. Saya minta izin sebentar pakai telepon. Majelis Ta'lim Nurul Jannah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita harusnya pada pertemuan ini membahas dan meneruskan kajian kita Tazkiyatun Nafas. Tapi karena ini merupakan pertemuan perdana setelah hampir 9 bulan lebih atau 10 bulan lebih tepatnya, kita pada kesempatan hari ini saya meminta izin untuk menyampaikan materi yang bersifat tematik. Insya Allah kalau nanti majelis taklim kita secara virtual ini berkelanjutan, insya Allah kita lanjutkan kajian buku, kajian kitab yang sudah kita kaji bersama,
yaitu materi Tazkiyatun Nafas yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Rajab, dan Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Kita pada kesempatan hari ini, pada kajian perdana, kita akan mentadaburi Al-Quran. Kita akan mentadaburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, karena salah satu di antara perkara kebaikan ilmu adalah mentadaburi setiap kalam-kalam Allah yang indah, yang di dalamnya bukan hanya berisi keindahan, tetapi juga berisi petunjuk yang bisa memberikan arahan pada kehidupan kita. Dan kita pada kesempatan hari ini akan mentadaburi beberapa ayat pada surat An-Naml dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27. Inilah di antara tadabbur. Silahkan dibuka Al-Qur'annya masing-masing supaya kita mampu mentadaburi kalam Allah yang indah, yang bukan hanya menjadikan kita berpahala ketika membaca setiap hurufnya di dalam Al-Quran, tapi di dalamnya juga menjadi petunjuk. Dan dahsyatnya Al-Quran itu bukan hanya menghidupkan kehidupan akhirat kita, bahkan hati yang mati dan hati yang gersang pun bisa menjadi hidup ketika mereka mentadaburi Al-Quran. Silahkan dibuka surat An-Naml, surat yang ke-27, dan kita akan mempelajari dari ayat yang ke-20 sampai ke-27. Bercerita tentang Nabi Sulaiman dan burung hudhud yang akan kita ambil menjadi saripati dan pelajaran serta mutiara faedah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mempelajari tentang ini, tentunya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Salah satu di antara rumpun ilmu yang hari ini banyak orang tidak mengkaji dan tidak mempelajari itu adalah ilmu tentang tadabbur Al-Quran. Bahkan kalau boleh saya menyebut nama seorang ulama besar, yaitu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah menyampaikan betapa besarnya penyesalan beliau ketika di dalam penjara, karena Imam Ibnu Taimiyah itu ulama yang luar biasa sampai mendapatkan ujian yang berat. 3 kali beliau dipenjara oleh penguasa pada saat tersebut. Pada saat yang ketiga yang berakhir dengan wafatnya beliau sempat menyampaikan salah satu di antara penyesalan yang beliau miliki adalah karena beliau belum maksimal untuk mentadaburi setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Penyesalan beliau memberikan sebuah cahaya bagi kita bahwasanya tadabbur Al-Quran itu merupakan satu materi yang penting. Karena banyak sekali hidayah kita akan dapati ketika kita mentadaburi setiap ayat yang ada pada kalam Allah. Dan inilah yang menjadi alasan kita pada kajian tematik kesempatan siang kali ini. Kita akan menyampaikan tentang tadabbur beberapa ayat di dalam Al-Quran supaya kita mampu memiliki pencerahan dalam kehidupan kita. Karena tidak ada umat yang terbaik kecuali adalah umat yang senantiasa mencintai nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui setiap kalam-kalam yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Makanya para ulama sampai mengatakan an-nasu la yazaluna fil khairi madamu yuhibbuna nusha. Sesungguhnya manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mencintai nasihat. Dan nasihat yang dimaksudkan di sini adalah nasihatnya Allah dan Rasul-Nya. Karena nasihat Allah dan Rasul-Nya itu beda dengan nasihatnya manusia. Nasihatnya manusia itu bisa membawa sesuatu yang positif dan negatif. Nasihatnya manusia itu terkadang ada yang tulus, ada yang memiliki motif dan tendensi. Tapi kalau nasihatnya Allah, nasihatnya Rasul, itu betul-betul mutlak. Tidak ada yang diinginkan kecuali adalah kebaikan pada kehidupan kita. Dan nasihatnya Allah dan Rasul-Nya, walaupun terkadang perasaan kita suka mengingkari, walaupun terkadang logika kita tidak nyampe, tapi nasihatnya Allah dan Rasul-Nya itu pasti. Di dalamnya ada kebaikan, dan nasihatnya Allah dan Rasul-Nya itu bebas dari segala macam motif dan tendensi, kecuali motif dan tendensinya adalah untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan kita selaku manusia. Siapapun yang menjadikan Al-Quran itu imam, dia akan diberikan keuntungan oleh Allah di dunia, dan pastinya akan diberikan kelapangan masa depan akhiratnya menjadi lebih baik. Siapapun orang yang telah menjadikan Quran itu makmum, artinya diletakkan di belakang dan bukan di depan, maka dia pasti tersesat pada kehidupan di dunia dan kehidupan akhiratnya menjadi berantakan. Dan menjadikan Quran itu imam pada kehidupan kita. Salah satu konsekuensi siapapun yang telah menjadikan Quran imam dalam kehidupan, maka hendaklah dia itu betul-betul mentadaburi setiap kalam-kalamnya Allah pada setiap ayat yang Allah tetapkan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita dan pencerahan
dari gelapnya fitnah yang ada pada kehidupan kita, terutama ketika kita mengetahui hari ini betul-betul manusia berada pada fitnah yang begitu gelap sekali. Saking begitu gelapnya, terkadang kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah pada kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita mentadaburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita mempelajari tentang salah satu peristiwa yang indah, yaitu adalah peristiwa Hudhud ketika bersama dengan Nabi Sulaiman. Tentunya kita paham Nabi Sulaiman merupakan seorang nabi dan seorang rasul yang diberikan oleh Allah mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah mampu mengkoordinir para binatang yang ada di atas muka bumi. Mampu berbicara, mampu berkomunikasi sebagaimana komunikasi beliau dengan semut yang akan diinjak oleh tentaranya, dan komunikasi beliau dengan hewan-hewan yang ada di sekitarnya, menunjukkan tentang mukjizatnya seorang Nabi Sulaiman alaihi salam. Sekarang mari kita buka pada ayat yang ke-19. Maka pada satu waktu ketika Nabi Sulaiman itu memiliki sebuah kebiasaan, maka beliau itu mengumpulkan seluruh hewan-hewan yang berada pada wilayah kerajaannya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman itu selalu mengkoordinir para bawahannya dari kalangan manusia, dari kalangan jin ataupun dari kalangan hewan, untuk menunjukkan kepada kita betapa rapinya Nabi Sulaiman ketika memiliki kerajaan, bukan hanya kerajaan manusia, tetapi beliau pun memiliki sebuah kerapian di dalam mengatur hewan-hewan yang menjadi bawahannya pula. Kita lihat pada surat An-Naml, surat yang ke-27, ayat yang ke-20. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Maka Allah kemudian mengabadikan pada ayat yang ke-20 ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan semua hewan bawahannya, lalu beliau tidak menjumpai hudhud. Faqala ma li la arahul hud. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, kenapa saya tidak menjumpai hudhud? Am kana minal ghaibin. Jangan-jangan hudhud tidak hadir pada pertemuan yang biasa kita selenggarakan. Di sini kita menjumpai bahwasanya Nabi Sulaiman itu sangat memperhatikan bagaimana kondisi setiap bawahannya. Sampai ketika salah satu di antara bawahannya tidak nampak, maka sesungguhnya Nabi Sulaiman itu mencoba untuk mencari di mana keberadaannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi dan seorang rasul, maka beliau betul-betul bukan hanya menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada beliau dan disampaikan kepada setiap bawahannya. Ternyata Nabi Sulaiman itu betul-betul memperhatikan satu persatu orang-orang yang ada di bawahannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya karakter seorang guru itu harusnya semacam ini. Bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi karakternya adalah memperhatikan satu persatu. Di antara orang-orang yang dia ajari, di antara orang-orang yang dia berikan ilmu, supaya bukan hanya mereka mendapatkan ilmu darinya, tapi bagaimana dia menjadi bagian dari orang-orang yang ada di bawahnya untuk diperhatikan. Kapan datang, kapan tidak terlihat, maka itu diperhatikan. Nah, inilah yang kita harus mengambil pelajaran. Bahwasanya menjadi guru itu ada dua. Ada yang sifatnya menjadi mu'alim, ada yang sifatnya menjadi murabbi. Apa bedanya mu'alim dengan murabbi? Mu'alim dan murabbi itu sesuatu yang sifatnya berbeda. Mu'alim itu hanya menyampaikan ilmu, itu mu'alim. Kalau murabbi, mereka bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi mereka hidup bersama dengan para murid-muridnya, mengetahui masalah yang dihadapi oleh setiap muridnya, dan memberikan solusi satu persatu dari masalah-masalah yang dijumpai oleh murid-muridnya. Itu namanya murabbi. Rasulullah itu bukan hanya mu'alim, tetapi Rasulullah itu adalah murabbi. Makanya Rasulullah itu bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi Rasulullah hidup di antara para sahabat, dan Rasulullah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh para sahabat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan solusi satu persatu atas masalah yang dihadapi oleh setiap murid-muridnya dari para sahabat ridwanullah alaihim. Dan inilah yang disebut dengan murabbi. Ini sebenarnya ayat yang ke-20 ini teguran buat kita, teguran buat saya. Terkadang banyak ustadz itu hanya menjadi mu'alim, tapi belum tentu bisa menjadi murabbi. Mungkin karena memang standar idealnya menjadi murabbi itu memang tidak bisa dipenuhi untuk semuanya.
Karena saking banyaknya jamaah yang harus dia perhatikan, akhirnya dia tidak bisa memperhatikan semuanya. Tapi memang seorang guru harusnya mereka itu menjadi mu'alim dan menjadi murabbi. Inilah yang menjadi alasan bagi anak, kenapa saya mengeluarkan tagline menjadi keluarga di antara keramaian umat. Ini 1 tahun terakhir ini sering saya sampaikan, menjadi keluarga di antara keramaian umat. Karena saya ingin supaya tidak hanya menjadi mu'alim, tetapi menjadi murabbi. Sebagaimana Nabi Sulaiman, bagi seluruh binatang yang beliau atur, yang menjadi bawahannya semua binatang itu, ketika semua binatang itu tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, dan mereka mendapatkan ilmu dari Nabi Sulaiman, sampai seekor burung hudhud pun ketika tidak muncul, maka Nabi Sulaiman itu tahu. Ini kok hudhud tidak ada. Berarti Nabi Sulaiman itu tidak pilih kasih. Semua mendapatkan perhatian dari beliau. Masya Allah. Rasul pun sama. Rasul itu bukan hanya mu'alim. Rasul itu murabbi. Rasulullah itu murabbi. Rasulullah itu betul-betul ada dalam kehidupan para sahabat. Makanya ketika ada salah satu sahabat yang biasanya nampak di masjid, tiba-tiba tidak nampak di Masjid Nabawi, Rasulullah tanya, mana fulan yang biasanya bersama dengan anak kecilnya? Lalu orang memberitahukan, ya Rasulullah, sesungguhnya telah meninggal anaknya ketika yang selalu dibawa ke Masjid Nabawi. Wah, Rasulullah kemudian beliau itu kaget. Lalu beliau mendatangi sahabat tersebut, lalu mengabarkan kepadanya. Maukah aku beritahukan sesuatu yang bisa membuatmu gembira dengan kematian anakmu? Sahabat itu berkata, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu Nabi kemudian berkata, sesungguhnya anakmu hari ini sedang bermain-main dengan Nabi Ibrahim, sampai nanti tegaknya hari kiamat ketika padang mahsyar akan digelar. Disitulah kita akhirnya paham ruhnya anak-anak sebelum dia balik ketika meninggal dunia, ruhnya di alam barzah bermain-main dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sahabat tersebut tersenyum dan senang mendapatkan penjabaran dari Nabi. Inilah murabbi. Dia bukan hanya ngasih ilmu, tapi juga memberikan solusi. Dia bukan hanya menyampaikan wahyu, tapi juga kemudian bisa menyentuh hati orang-orang yang diajar. Ini namanya murabbi. Makanya, Masya Allah ya, itulah yang menjadikan Rasulullah itu murabbi. Rasulullah juga pernah berkata kepada para sahabat, mana wanita yang biasanya nyapu di Masjid Nabawi? Ya Rasulullah, dia telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah marah. Kenapa kamu tidak memberitahukan kepadaku tentang kematiannya? Ya Rasulullah, kami tidak menyangka kalau kemudian kau akan memperhatikan. Rasulullah pergi ke kuburannya dan Rasulullah melaksanakan sholat gaib di kuburan wanita yang biasanya nyapu di sekitar Masjid Nabawi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada mu'alim, ada murabbi. Banyak ustadz yang hanya menjadi mu'alim karena keterbatasan. Tapi kemudian belum bisa menjadi murabbi untuk tingkatan yang luas. Dia bisa menjadi murabbi untuk circle-nya dia, tapi belum bisa menjadi murabbi untuk banyak orang. Tapi standar idealnya adalah kita ini harusnya menjadi mu'alim dan murabbi. Sama. Kita sebagai orang tua, kita belajar dari kisah ini. Apa? Dari ayat inilah kita belajar bahwasanya menjadi orang tua itu jangan hanya menjadi mu'alim. Tapi jadilah orang tua itu menjadi murabbi bagi anak-anaknya. Banyak orang tua itu hanya menjadi mu'alim tetapi tidak menjadi murabbi bagi anak-anaknya. Mereka hanya ngajarin begini loh, begini, yang benar, yang begini, ini surga, ini neraka, ini Allah cinta, ini Allah tidak cinta. Itu mu'alim. Tapi terkadang tidak menjadi murabbi. Tidak paham yang dirasakan anak, tidak mengerti masalah yang dihadapi anak, tidak paham bulian yang mengenai anaknya, tidak mengerti tentang apa kesulitan yang dirasakan oleh anaknya. Maka kalau kita menjadi orang tua semacam itu, maka kita menjadi mu'alim, tidak menjadi murabbi. Sampai anaknya ketika memiliki masalah, orang tuanya tidak paham dan tidak mengerti. Ini orang tua yang disebut dengan orang tua mu'alim. Hanya ngasih tahu, tapi tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Bahkan ketika anaknya terjadi sesuatu, orang tuanya tidak mengetahui. Dan itu adalah bagian dari kurang baiknya karakter orang tua kalau hanya dia menjadi mu'alim. Nah, itulah yang menjadikan saya itu, Masya Allah ya, saya itu bersyukur kalau ketika dulu di pondok. Ketika dulu kita di pondok, maka sesungguhnya ustadz-ustadz yang mengajari kami di pondok, itu mereka bukan hanya menjadi mu'alim, tapi menjadi murabbi. Karena ustadz-ustadz di pondok itu, terutama di pondok saya, mereka bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga mereka itu membimbing kita. Mereka mengajak kita, membangunkan kita di waktu malam, mencoba untuk interview dan mencoba untuk
berbicara dengan kita para santrinya, maka itulah yang disebut dengan mu'alim dan murabbi. Banyak sekolah hanya menyediakan guru, tapi tidak menyediakan pembimbing. Padahal guru dan pembimbing itu dua sesuatu yang berbeda. Guru menyampaikan materi. Dari halaman ini, halaman 1 sampai halaman 205. Itu namanya guru. Tapi pembimbing, dia betul-betul ngerti semua masalah yang dihadapi oleh santri-santrinya. Dia mengerti masalah yang dihadapi oleh siswa dan siswinya. Bukan hanya mengerti, dia bisa mengarahkan dan bisa memberikan solusi terhadap setiap hal yang dihadapi oleh para siswa dan siswinya. Di dalam dunia pendidikan, disinilah kita belajar pada ayat yang ke-20. Yang dibutuhkan bukan hanya guru, tetapi yang dibutuhkan adalah juga pembimbing. Ada mu'alim, ada murabbi. Dan Nabi Sulaiman, ketika beliau mencari burung hudhud, menunjukkan kepada kita, Nabi Sulaiman itu menjadi seorang mu'alim dan murabbi. Dia guru, dan dia juga memperhatikan detail setiap makhluk yang diajar olehnya. Sampai ketika burung hudhud itu tidak datang, maka kemudian Nabi Sulaiman itu mencarinya. Itu di antara pelajaran yang kita dapati. Ayat yang ke-21 kemudian disampaikan, la'u'adibannahu adaban syadidan, auladbahannahu auliyatiyanni bisultanim mubin. Maka kemudian Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya saya akan mengadabnya dengan adab yang pedih, atau saya akan menyembelihnya kalau dia tidak datang kepadaku dengan keterangan yang jelas. Maka pada ayat yang ke-21, disinilah kita menjumpai bahwasanya kehadiran kepada majelis ilmu itu merupakan satu perkara yang betul-betul harus diperhatikan setiap orang. Makanya kemudian yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman ketika dia menggelar majelisnya, lalu tidak datang itu burung hudhud, maka Nabi Sulaiman mengatakan, la'u'adibannahu, saya akan mengadabnya, saya akan menyiksanya. Dan saya akan memotongnya, dia akan menyembelihnya kalau dia tidak mendatangkan keterangan yang jelas atas sebab apa dia tidak hadir pada majelis ini. Apa pelajaran yang kita dapati? Kalau kita membaca di dalam tafsir, maka kita akan menjumpai bahwasanya komitmen Nabi Sulaiman, bahwasanya setiap murid-muridnya itu harus betul-betul mengagungkan ilmu. Harus mengagungkan majelisnya. Dan ini kemudian menjadi sebuah pencerahan bagi kita. Hari ini banyak orang, mereka itu tidak berkomitmen kepada ilmu, kecuali sekedarnya. Kalau kemudian mau datang, datang. Kalau tidak datang, ya tidak apa-apa. Karena tidak ada komitmen yang dia miliki pada penghormatan dia kepada ilmu. Nah, Nabi Sulaiman itu, Allah menyampaikan perkataan Nabi Sulaiman itu untuk memberikan pelajaran kepada kita. Komitmen ilmu itu penting. Komitmen ilmu itu penting. Makanya Nabi Sulaiman sampai kemudian mengatakan, la'u'adibannahu, saya akan mengadab, saya akan menyiksa, saya akan memotongnya, saya akan menyembelihnya kalau dia tidak mendatangkan dengan keterangan yang jelas. Berarti setiap orang mukmin itu terhadap ilmu itu bukan sekedar tambahan, fadlah, bukan. Tapi sesungguhnya kedatangan kita kepada majelis ilmu dengan guru-guru yang kita percaya dan kita telah memberikan amanah kepadanya untuk mengajari kita, ini adalah komitmen yang harus dipegang. Sehingga kemudian ada penghormatan terhadap ilmu. Supaya kemudian ilmunya Allah itu betul-betul dihormati. Bukan hanya sekedarnya. Kenapa ilmunya Allah itu harus dihormati? Karena urusan akhirat kita akan menjadi baik ketika kita mendapatkan ilmu. Dan ilmu tidak akan pernah memberikan kepada kita keberkahan kecuali sesuai dengan pengorbanan yang kita berikan ketika kita mendapatkan ilmu itu. Kenapa hari ini ilmunya banyak? Kitabnya itu Masya Allah, lihat. Begitu mudah kita dapatkan di mana-mana buku itu. Tapi kenapa kok kualitas orang itu justru jauh berbeda dengan kualitas orang dulu? Dapat ilmunya susah, tapi keberkahannya luar biasa. Orang-orang dulu itu Masya Allah ya, orang-orang dulu itu kepada zaman salafus saleh itu, mendapatkan satu hadis itu bisa menempuh perjalanan 3 hari 3 malam. Mendapatkan satu hadis. Mereka ingin mengetahui satu ilmu, mereka harus banyak melakukan perjalanan untuk ketemu guru fulan, syekh fulan, guru fulan, baru mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu itu sulit. Beda kan dengan hari ini. Hari ini kalau kita mendapatkan ilmu lebih mudah. Kita buka Google, bisa menemukan ratusan hadis dalam waktu cuma 5 menit. Bisa menemukan ribuan ayat dalam waktu cuma beberapa menit.
bisa membeli buku dengan judul yang berbeda-beda dalam waktu setengah jam ketika kita pesan ke toko buku online. Kenapa? Seiring dengan mudahnya ilmu, tetapi keberkahannya hilang. Semakin susah kita mendapatkan orang solih. Beda dengan zaman dulu. Orang solih itu banyak di mana-mana bertebaran. Itu dibedakan dengan keberkahannya. Makanya para ulama sampai mengatakan, sesungguhnya kamu tidak akan pernah diberikan oleh Allah ilmu keberkahannya kecuali sesuai dengan pengorbanan yang kamu berikan. Makanya ketika seseorang itu sudah terikat dengan majelis ilmu, maka sesungguhnya dia harus memberikan komitmen kepada ilmu itu. Karena ilmu itu memberikan kepada kita komitmen, ilmu itu memberikan kepada kita kewajiban. Ada kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ilmu, dan ada komitmen yang harus kita berikan pula ketika kita itu mempelajari ilmu. Dan itu diajarkan oleh Nabi Sulaiman kepada seluruh bawahannya dari rombongan para hewan-hewan itu. Nabi Sulaiman sampai memberikan ketegasan, saya akan menyiksanya dan saya akan memotongnya kalau dia tidak membawa keterangan yang jelas. Berarti betul-betul ilmu itu sangat diperhatikan oleh para nabi. Makanya para sahabat dulu, kenapa mereka mendapatkan keberkahan yang luar biasa terhadap ilmu yang mereka dapati dari Rasulullah, dari para sahabat. Karena mereka memberikan pengorbanan dan komitmen yang luar biasa terhadap ilmu, dan itulah yang menjadikan keberkahan dalam kehidupan mereka. Saya pernah membaca tentang satu riwayat. Ada seorang sahabat, dia ngikutin majelis ilmu Rasulullah SAW. Lalu disengat oleh kalajengking, sampai kemudian membengkak kakinya. Disengat kalajengking membengkak kakinya. Maka ketika disengat kalajengking itu sampai bengkak kakinya, ada orang yang menegur sahabat itu, ada kalajengking. Tapi orang itu tetap melihat Rasulullah dan tidak memindahkan temannya yang menunjuk ke kakinya bahwasanya kakinya disengat kalajengking. Sampai selesai majelis itu, kakinya sudah bengkak, baru kalajengkingnya dibuang. Lalu sahabatnya berkata, temannya berkata, kenapa kamu tidak buang kalajengkingnya dari tadi? Maka sahabat itu berkata, saya sungkan kalau Rasulullah sedang menyampaikan ilmu yang datang dari Allah, lalu saya sibuk dengan urusan saya sendiri. Saya biarkan kalajengking itu menggigit saya. Dan semoga itu bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang sebenarnya penjelasan Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah, itulah para sahabat dulu. Itulah para orang solih terdahulu. Kenapa setiap ilmu mereka mungkin nggak banyak, tapi keberkahannya itu mereka jumpai untuk diri mereka, untuk keluarga mereka. Karena mereka memiliki komitmen penghormatan kepada ilmu, dan ilmu tidak akan pernah memberikan kepada kita keberkahan, kecuali sesuai dengan tingkat pengorbanan yang kita berikan kepada ilmu yang kita pelajari. Beda kan dengan kita. Sekarang kalau kita kan kadang-kadang belajarnya nyantai. Habis belajar kita letakkan, tidak pernah kita murojaah, tidak pernah kita ulang. Banyak di antara kita, termasuk mungkin saya, datang ke majelis ilmu terlambat. Kadang-kadang meremehkan ilmu yang disampaikan dengan sibuk. Apa yang menjadi urusan kita, sibuk dengan handphone kita. Makanya ketika ilmu disampaikan oleh banyak ustadz, kadang-kadang tidak merubah sedikit pun posisi kita di hadapan Allah. Kenapa? Bukankah harusnya mengalirnya ilmu menambah kedekatan kita kepada Allah? Ternyata kalau dicari akar permasalahannya, baru ketahuan bahwasanya tingkat komitmen penghormatan para penuntut ilmu hari ini kepada ilmu sangatlah berbeda dengan tingkat penghormatan para ulama terdahulu terhadap ilmu. Dan itu mempengaruhi keberkahan yang didapatkan dan diperoleh. Makanya Masya Allah, disinilah kemudian kita mendapati pada ayat yang ke-21. Ya, bahwasanya pada ayat yang ke-21 Nabi Sulaiman itu mengajarkan kepada kita. Terlambat sedikit dari majelis ilmu saya, kok dia tidak mendatangkan alasan yang jelas, saya potong dia, saya sembelih dia. Dan itu menunjukkan kepada kita, Nabi Sulaiman mengajarkan tingkat penghormatan kepada dia. Inilah yang menjadikan kita memahami betul. Nah, ini evaluasi, sekaligus pula ini menjadi sebuah perenungan buat saya dan buat semuanya. Dan saya tutup pada ayat yang ke-21 ini dengan perkataan yang tadi saya sering sampaikan. Al-ilmu
ilmu tidak akan pernah memberikan kepadamu keberkahan kecuali sesuai dengan tingkat pengorbanan yang kamu berikan kepada ilmu tersebut. Baru ilmu itu akan memberikan kepadamu keberkahan. Itu ayat yang ke-21. Ayat yang ke-22, fama kasa ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqinin. Maka kemudian pada ayat yang ke-22, lalu kemudian burung hudud itu datang. Tidak lama kemudian datanglah burung hudud dan kemudian berkata, aku mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabak membawa suatu berita yang meyakinkan. Apa pelajaran yang kita dapatkan pada ayat yang ke-22? Di sini kita menjumpai bahwasanya Hudhud berkata, ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sab'in binaba'i yaqinin. Ya, Hudhud itu kemudian berkata kepada Musa, kepada Sulaiman, ahattu bima lam tuhit bihi. Saya membawa satu berita yang kamu itu tidak tahu tentang berita itu. Wajituka, dan saya datang dari negeri Sabak dengan sebuah berita yang meyakinkan. Apa pelajaran pada ayat yang ke-22 ini? Para ahli tafsir kemudian mengatakan kepada kita bahwasanya pelajaran pada ayat yang ke-22 ini adalah ternyata kita menjumpai pada ayat yang ke-22 ini adalah sesungguhnya di atas langit itu ada langit. Dan tidaklah setiap orang yang diberikan ilmu, maka dia diberikan kesempurnaan pada ilmu itu. Terkadang ada orang yang diberikan ilmu pada satu perkara, tetapi dia tidak diberikan ilmu pada yang lainnya. Karena ternyata apa yang kita jumpai? Ternyata Nabi Sulaiman itu seorang nabi, seorang rasul. Mampu berbicara dengan hewan, mampu berbicara dengan jin. Tapi ternyata dia tidak mengetahui satu berita dan satu ilmu yang disampaikan oleh Hudhud. Dan ternyata kemudian Hudhud memiliki satu pengetahuan yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Apa pengetahuan yang diketahui Hudhud yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman? Ternyata ada negeri Sabak yang begitu luar biasa, kemajuannya luar biasa, kemudian tingkat kemakmuran rakyatnya luar biasa, tapi ternyata seorang Nabi Sulaiman itu tidak tahu. Sampai kemudian Hudhud menyampaikan berita itu kepada Nabi Sulaiman. Ini untuk menegur kita. Di dalam ayat ini ada dua pelajaran. Yang pertama, jangan pernah sombong dengan ilmu. Karena sepintar apapun ilmu yang kita ketahui, ada banyak sekali ilmu yang tidak kita ketahui, yang Allah titipkan ilmu itu kepada orang lain, yang Allah tidak titipkan kepada kita. Kalaulah kemudian ada orang yang sempurna di dalam ilmunya, pantaslah Nabi Sulaiman itu disebut orang yang sempurna di dalam ilmunya. Beliau nabi, beliau rasul, bapaknya juga seorang nabi, dan beliau memiliki mukjizat. Mukjizatnya luar biasa, yaitu mukjizatnya berbicara dengan hewan dan dengan jin. Tapi ternyata Allah memberikan pelajaran melalui ayat ini, ayat yang ke-22 surat An-Naml. Ternyata Hudhud itu mengetahui satu pengetahuan yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Apa pengetahuan yang diketahui oleh Hudhud itu? Tentang negeri Sabak. Padahal negeri Sabak itu negeri yang besar, negeri yang makmur, negeri yang maju. Tapi Sulaiman tidak tahu. Ini juga kemudian korelasinya dengan surat Al-Kahfi tentang perjalanan Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa itu apa kurangnya? Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul. Dan beliau mendapatkan gelar kalimullah, orang yang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Tapi ternyata Masya Allah, ternyata Nabi Musa ketika ketemu dengan Khidir, maka sesungguhnya hikmah-hikmah yang diketahui oleh Khidir itu tidak diketahui oleh Musa. Dan Nabi Musa itu menerima. Berarti menunjukkan kepada kita, jangan sombong terhadap ilmu. Banyak orang hari ini sombong dengan kelompoknya, sombong dengan golongannya, sombong dengan ustadznya. Seakan-akan kelompoknya itu paling tahu semua perbendaharaan ilmu. Seakan-akan kemudian golongannya itu paling tahu perbendaharaan tentang semua pengetahuan. Ya, seakan-akan yang lainnya itu tidak ada yang tahu. Semuanya kesempurnaan ilmu diwakili oleh ustadznya. Loh, kalau Nabi Musa saja tidak mengetahui hikmah yang diketahui oleh Nabi Khidir, sampai Nabi Sulaiman belajar hikmah dari Nabi Khidir, sampai Nabi Musa, Nabi Sulaiman sampai tidak tahu tentang apa yang diketahui oleh Hudhud, mengajarkan kepada kita. Kok bisa orang belajar ilmu agama lalu sombong dengan kelompok dan dirinya itu terus gimana? Makanya betul kalau kata para ulama salaf itu sampai mengatakan, sombong itu ada tiga. Ada sombong dengan jabatan, ada sombong dengan dunia dan materinya, ada sombong dengan ilmunya. Yang paling parah itu nomor 3.
Orang yang sombong dengan jabatan, walaupun itu tercela, tapi sombong dengan jabatan itu bisa dimaklumi oleh logika dan rasionalitas kita. Memang jabatannya tinggi dan diinginkan banyak orang. Kalau ada orang yang sombong dengan hartanya, walaupun itu tercela, tapi sombongnya itu memang dimaklumi. Mau hartanya banyak kok. Di rekeningnya saja, Masya Allah, di rekeningnya itu 200 M. Ya, sekali di kantongnya 2 juta. Bayar parkir mungkin 200.000. Kalau dia sombong dengan hartanya, walaupun tercela dimaklumi. Tapi kata para ulama, yang paling tercela itu orang yang sombong dengan ilmunya. Kenapa? Ilmunya belum tentu 100% dia ketahui, dan ilmunya belum tentu 100% benar. Tapi dia sudah menganggap dirinya mewakili semua ilmu. Dan Allah tegur melalui surat ayat yang ke-22 ini. Ketika kemudian apa? Ahadtu bimalam tuhid. Wahai Sulaiman, aku tahu sesuatu yang kamu tidak ketahui. Insyaallah ya. Seorang hudhud itu bisa berkata itu. Ternyata setingkat Nabi Sulaiman, dia bisa tidak mengetahui satu pengetahuan yang justru burung hudhud, burung yang kecil, malah justru lebih tahu tentang itu daripada dirinya. Makanya kalau ibu-ibu di Nurul Jannah ini, lalu akhirnya belajar ilmu, belajar sunnah hanya menjadi sombong, lalu merendahkan semua orang. Alah, tidak usah kita belajar. Tapi kalau kemudian kita belajar, lalu kemudian kita belajar untuk mengerti, lalu ilmu yang kita pelajari menjadikan kita tawadhu, menjadikan kita merasa rendah, dan tidak merasa tinggi di hadapan orang lain. Marilah kita belajar sebagaimana tawadhu'nya Nabi Musa ketika bertemu dengan Khidir. Nabi Musa tidak pernah mengatakan, saya ini kalimullah. Saya itu mencoba melihat dialognya Musa dengan Nabi Khidir. Dialognya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir itu merusak perahu, maka Nabi Musa itu cuma tanya, kenapa kamu rusak? Nabi Musa tidak pernah berkata, saya ini Nabi. Apa yang kamu berbuat itu sesat. Saya ini kalimullah. Tidak pernah. Itu mengajarkan kepada kita ayat yang ke-22, yaitu tentang masalah itu. Pelajaran yang kedua yang kita dapati pada ayat yang ke-22 itu apa? Ternyata kita menjumpai bahwasanya seorang Nabi Sulaiman itu menerima berita yang disampaikan oleh hudhud. Jadi kalau ada yang menyampaikan ilmu kepada kita, selama tidak bertabrakan dengan kebenaran, terima. Orang kalau sudah fanatik buta, sadar atau tidak sadar, sudah ekstrim dengan kelompoknya, sadar atau tidak sadar, tidak pasti tidak akan pernah mau menerima ilmu kecuali datang dari golongannya. Pokoknya yang disampaikan ustadz yang lain yang bukan dari golongannya tidak akan pernah diterima. Pada Nabi Sulaiman pun menerima pengetahuan yang disampaikan oleh hudhud. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya sunnah dan Islam itu tidak pernah mengajarkan seseorang itu untuk fanatik buta. Karena tidak ada ujung dari sebuah perilaku fanatik di dalam menuntut ilmu kecuali adalah kerusakan dan permusuhan yang merata di antara dada kaum muslimin. Ya. Dan Nabi Sulaiman mengajarkan, walaupun seorang nabi, dia tetap menerima berita yang disampaikan oleh hudhud. Ketika hudhud berkata, ahadtu bima lam tuhid bihi. Saya tahu sesuatu yang kamu tidak ketahui, wahai Sulaiman. Wajitu kamin Sabak binabai yakin. Saya datang dari negeri Sabak dengan sebuah berita yang meyakinkan. Masya Allah. Dan Nabi Sulaiman itu menerima berita yang disampaikan oleh hudhud. Walaupun kemudian nanti dicek dan ditanyakan kembali, dikonfirmasi dan ditabayun. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Kalau ada sebuah perkara, selama perkara itu tidak bertentangan dengan perkara yang hak, dengan yang batil, maka sesungguhnya itu adalah sebuah ilmu yang harusnya kita dapatkan dan kita ambil. Ini dua pelajaran yang kita dapatkan dari ayat yang ke-22. Kita lanjutin. Ayat yang ke-23. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun 'alim. Ya. Pelajaran yang kita dapati adalah ketika hudhud itu berkata, sesungguhnya saya mendapati satu perempuan yang memerintah satu negeri, wa utiyat min kulli syai'in, dan kemudian dia didatangkan kepada itu semua hal itu dia memiliki, walaha arsyun 'alim, dan dia memiliki sebuah tempat tempat duduk yang sangat agung.
Artinya bahwasanya di sini kita menjumpai kabar yang disampaikan oleh Nabi, oleh kemudian Hud itu menceritakan tentang satu negeri. Ya. Kemudian wajad Tuha, ayat yang ke-23 ini, kemudian harus kita sambung dengan ayat yang ke-24. Wajad Tuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Ya. Ternyata ayat yang ke-23 dan 24 disampaikan oleh Hudud untuk menyampaikan berita, untuk menyampaikan sebuah faedah ilmu kepada kita. Ternyata caranya burung Hudud melihat sesuatu itu, melihatnya tidak diukur dengan materi, tapi melihatnya diukur dengan keimanan dia sebagai seekor burung yang menjadi rakyatnya Nabi Sulaiman. Apa yang kita dapatkan? Seorang Hudhud tidak terpesona. Sama sekali tidak terpesona dengan negeri Sabah, dengan kemajuannya, dengan kemakmurannya, dengan berbagai macam kebaikan yang dimiliki oleh negeri Sabah ketika dipimpin oleh Balqis sebagai ratunya, ketika dia menyampaikan wajatuha wa qaumaha yasjuduna lisamsi min dunillah. Negeri itu luar biasa, dikasih oleh Allah, dikasih dengan berbagai macam kelebihan dan keistimewaan negeri itu. Semua ada di negeri itu. Wa utiyat min kulli syai'in. Ya, semuanya itu ada di negeri itu. Sayangnya, kata burung Hudhud kepada Nabi Sulaiman, sayangnya negeri itu ratunya dan rakyatnya yasjuduna lisyamsi. Mereka itu ternyata nyembah kepada matahari. Makanya apa pelajaran yang kita dapatkan? Seekor burung Hudhud mengajarkan kepada kita, nilai kualitas manusia itu tidak diukur dengan apapun pencapaian dunia, tapi diukur dari keimanan dia. Ketika negeri itu mempesona bagi Hudhud, tapi ketika Hudhud itu melihat ternyata rajanya, dan ternyata rakyat yang menyembah kepada matahari, negeri itu menjadi tidak ada harganya di hadapan Hudhud. Insyaallah. Ini kan teguran ya buat kita ya. Kita ini kadang-kadang kalau sering keluar negeri gitu ya, kemudian kita kagum dengan sebuah negara, wah negaranya begini-begini, langsung kagum betul dengan negara itu. Walaupun negara itu rakyatnya tidak beriman kepada Allah. Kita diajari oleh Hudhud sesuatu yang berbeda. Hudhud itu kekagumannya kepada negeri Sabah langsung hilang. Semenjak dia mendapati wajad Tuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Alah, ternyata negeri sebagus itu malah ratunya dan rakyatnya menyembah kepada matahari. Maka langsung tidak ada harganya itu di mata Hudhud. Karena Hudhud itu matanya itu dengan keimanan. Padahal Hudhud itu tidak memiliki hati dan tidak memiliki akal. Layaknya manusia yang diberikan keistimewaan. Tapi justru banyak manusia itu kagum gitu. Ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan, wah saya negeri ini tuh walaupun tidak beriman tapi bagus. Ada yang sampai mengatakan jadi kafir tapi jujur itu lebih baik daripada jadi muslim tapi penjahat. Itu kan ngasih contohnya aja sudah nggak benar. Kenapa dia ngambil contoh kafir yang jujur, kemudian dengan kafir yang tidak jujur? Itu kan sering kita dapati semacam itu. Maka kemudian disinilah kemudian Allah menyampaikan pada ayat yang ke-23 dan 24 bagaimana Hudhud itu ngajarin kepada kita. Apa yang diajarkan Hudhud kepada kita? Melihat sesuatu itu harus dengan iman. Apapun kalau ada imannya, itu lebih baik daripada sesuatu yang mempesona tetapi tidak ada imannya. Seekor burung saja mampu melihat ini dan Allah itu kagum dengan apa yang disampaikan oleh Hudhud sampai Allah abadikan. Apa yang disampaikan Hudhud kepada Sulaiman diabadikan di dalam Al-Quran dan menjadi pelajaran dan pencerahan untuk kita selaku umatnya Rasulullah. Padahal ribuan tahun terbentang antara kita dengan burung Hudhud ketika pada waktu Nabi Sulaiman masih hidup. Masya Allah itu. Lalu kemudian betul-betul itu diperlihatkan oleh Hudhud. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Makanya orang yang beriman itu harusnya melihat dengan keimanan. Semuanya itu harus dilihat dengan keimanan. Dan melihat keimanan itu standarnya, indikasinya dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Bukan melihat kepada perasaan, estetika, seni. Bukan. Boleh kita melihat dengan estetika, seni, selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Kenapa? Orang yang beriman itu salah satu identitasnya.
melihat sesuatu dan memandang sesuatu dengan kacamata iman yang selalu dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Ya. Ini menjadikan kita memahami, Masya Allah ya. Seekor burung hudhud kagum pada satu negeri, tapi karena negeri itu wajadtuha wa qaumaha yasjuduna li syamsi min dunillah. Hanya karena negeri itu rakyatnya tidak menyembah kepada Allah tetapi menyembah kepada matahari, langsung negeri itu betul-betul tidak lagi mempesona di hadapan hudhud, dan dia menyampaikan itu kepada Nabi Sulaiman. Ya. Kemudian burung hudhud kemudian langsung menyampaikan kepada kemudian Nabi Sulaiman, wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Mereka itu dihiasi oleh setan ketika mereka melakukan itu, lalu dihalangi dari jalan yang lurus, lalu kemudian mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa mereka tidak bersujud kepada Allah yang mengeluarkan sesuatu di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang kelihatan? Apa yang kita dapatkan di situ? Kemudian dilanjutkan Allahu la ilaha illahu, yaitu adalah Allah yang tidak ada ilah baginya, yang menguasai arsy yang agung. Maka dari ayat yang ke-24, 25, dan 26, disitulah kita akhirnya mendapati apa? Ghirah imaniyah yang dimiliki oleh seorang burung hudhud. Ghirah itu apa? Semangat iman. Jadi bukan hanya memandang iman, ketika dia kecewa bahwasanya negeri itu tidak menyembah kepada Allah, tetapi menyembah kepada matahari, itu namanya kacamata iman. Tapi burung hudhud bukan hanya memiliki pandangan keimanan, hudhud pun memiliki yang dinamakan dengan ghirah, semangat keimanan. Ketika kemudian memberitahukan kepada Nabi Sulaiman, dengan mengatakan ini disebabkan karena syaitan yang menghiasi negeri itu sampai kemudian mereka itu melakukan kesyirikan menyembah kepada matahari, dan syaitan menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Lalu berkatalah hudhud, kenapa mereka tidak bersujud kepada Allah yang menguasai langit dan bumi dan mengetahui yang terlihat dan tidak terlihat? Semangatnya dimiliki oleh burung hudhud itu apa? Ingin menjadikan negeri itu beriman kepada Allah. Jadi negeri Saba itu yang akhirnya beriman kepada Allah itu disebabkan wasilahnya seekor burung hudhud. Ketika burung hudhud kemudian memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman, lalu burung hudhud bukan hanya melihat keimanan, tapi burung hudhud kemudian memiliki semangat. Ini harusnya kaum ini itu kaum yang kemudian menyembah kepada Allah, yang mengetahui langit dan bumi, dan mengetahui yang terlihat dan tidak terlihat. Makanya dengan dakwahnya, dengan ghirah semangat iman yang dimiliki oleh burung hudhud, itulah yang menjadikan Nabi Sulaiman akhirnya ngecek berita tersebut, dan terjadilah kejadian selanjutnya ketika akhirnya ditemukan dengan Ratu Bilqis, yaitu Ratu negeri Saba itu, dan akhirnya negeri itu beriman kepada Allah. Masya Allah ya. Ternyata seekor burung itu memiliki semangat keimanan. Itu seekor burung hudhud, itu ternyata memiliki semangat keimanan. Banyak di antara orang hari ini, Muslim, tidak memiliki semangat keimanan. Mengetahui ada yang maksiat, mengetahui ada dosa, mengetahui ada kesyirikan, diam saja. Dan dia tidak peduli tentang itu, karena apa? Selama tidak mengganggu saya biarkan. Berarti kalau ada orang Muslim, ketika dalam kehidupannya, kemudian dia tidak merasa tergerak ketika melihat ada yang salah untuk diluruskan kembali. Ketika ada syirik itu kemudian harus kembali kepada keimanan. Berarti Muslim itu bisa jadi kedudukannya lebih buruk daripada burung hudhud pada saat itu ketika memiliki semangat keimanan yang luar biasa, yang menceritakan kepada Nabi Sulaiman tentang keadaan negeri Saba dan memiliki semangat untuk mengajak negeri Saba beriman kepada Allah. Padahal dia cuma burung. Makanya Allah muliakan kan burung hudhud, salah satu hewan yang tidak boleh dibunuh itu burung hudhud. Itu salah satunya burung hudhud. Nah itu menyampaikan kepada kita. Makanya Masya Allah, kita ini di majelis ta'lim manapun, Nurul Jannah dan yang lainnya, betul-betul kita ini harus perhatikan betul. Kita ini bukan hanya dituntut mencari ilmu, tapi dituntut betul bagaimana kita memiliki semangat ghirah keimanan sebagaimana semangat keimanan yang dimiliki oleh burung hudhud. Padahal burung hudhud tidak akan dihisap. Kalaupun negeri Saba berbuat syirik, burung hudhud tidak akan dihisap oleh Allah.
Burung hudhud tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa negeri Saba itu tidak beriman kepada Allah? Kenapa? Dia cuma burung, tidak mukallaf. Tidak ada perintah untuk ibadah, tidak ada perintah untuk dakwah, tidak ada perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dia cuma seekor burung. Tapi tanpa kita sadari, dari burung hudhud akhirnya kita tahu berarti semua burung itu semuanya taat kepada Allah. Berarti alam semesta ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bergerak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sampai pandangan mereka itu pandangan-pandangan iman. Dan itu kita dapatkan dari surat burung hudhud. Masya Allah. Makanya langsung dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul hab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Apa yang menjadikan mereka tidak bersujud kepada Allah? Yang menguasai langit dan bumi, yang mengetahui yang terlihat dan tidak terlihat, yang memiliki arsy yang agung. Laporan inilah yang menjadikan akhirnya Nabi Sulaiman mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Hudhud. Lalu kemudian akhirnya Nabi Sulaiman itu mendakwai negeri Saba dan akhirnya negeri Saba itu beriman kepada Allah. Masya Allah ya. Di sinilah kita akhirnya mempelajari ya. Tadabbur ayat ini luar biasa. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah semoga kita belajar dari semangatnya burung hudhud. Burung hudhud itu setidaknya memiliki dua keistimewaan dalam rangkaian ayat yang kita baru saja tadabburi. Apa dua keistimewaan itu? Keistimewaannya adalah dia melihat sesuatu, terpesona dengan sesuatu, bukan karena perasaannya, tapi melihatnya itu dengan kacamata keimanan. Sehebat apapun negeri itu dilihat oleh Hudhud, kalau negeri itu tidak beriman, maka tidak ada harganya di hadapan Hudhud. Padahal dia kagum sekali dengan negeri Hudhud sebelumnya. Tapi setelah dia kemudian mendapati wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Setelah dia mengetahui ternyata ratunya dan rakyatnya menyembah matahari, langsung kekaguman Hudhud kepada negeri Saba menjadi hilang. Yang kedua yang kita dapati dari Hudhud itu apa keistimewaannya? Dia bukan hanya melihat sesuatu dengan iman, tapi semangatnya pun semangat keimanan. Makanya ketika dia mendapati negeri Saba itu sujud kepada matahari, maka dia berupaya menyampaikan kepada Nabi Sulaiman supaya negeri itu didakwahi, supaya mereka menyembah kepada Allah yang menguasai langit dan bumi dan mengetahui apa yang terlihat dan tidak terlihat. Dari sebuah pengetahuan yang dibawa Hudhud, negeri Saba dan rakyatnya bersujud kepada Allah dan tidak lagi bersujud kepada makhluk. Allah menyampaikan dialognya Sulaiman dengan Hudhud bukan tanpa hikmah, pasti ada hikmahnya. Dan inilah hikmah yang kita dapatkan dari pelajaran Hudhud. Semoga kita senantiasa mampu mengambil dan mentadabburi setiap ayat-ayat yang kita baca, supaya setiap ayat yang kita baca bukan hanya kita harapkan pahalanya. Karena yang paling penting ketika kita berinteraksi dengan ayat adalah memastikan ayat-ayat itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum Muhammad. Inilah tadabbur kita di dalam surat An-Naml ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-20, ayat yang ke-26. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap apa yang kita pelajari. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan perdana dengan Majelis Ta'lim Nurul Jannah di Lipo Karawaci. Semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga pelajaran Hudhud memberikan banyak keberkahan dalam setiap urusan yang kita pelajari. Wassalamualaikum Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ukti fillah yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk ke acara tanya jawab dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Umar Mita, baiklah akan kita saksikan, kita break selama 3 menit insya Allah ya. Kita akan saksikan video berikut ini.
هيا نشدو نقرأ جزءا كلنا نقرأ جزءا كلنا كل أخواني يا أصحاب كل خواتي يا أحباب كل أخواني يا أصحاب كل خواتي يا أحباب من مصحفه يقرأ يحفظ من مصحفه يقرأ يحفظ من مصحفه يقرأ يحفظ معنا هيا هيا نقرأ نقرأ كل يوم وردنا روح المولى جل جلاله روح المولى جل جلاله روح المولى جل جلاله بيننا يقرأ بابا يا أصحاب يقرأ ربعا يا أحباب يقرأ بابا يا أصحاب يقرأ ربعا يا أحباب ثم ماما ثم ماما ثم ماما ثم ماما ثم يأتي دورنا يا رب يا الله ما أزكاه يا الله يا رب يا الله ما أزكاه يا الله ما أنفسه فبه دوما ما أنفسه فبه دوما Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Afwan, itulah tadi sekilas info adanya Ma'had Tahfiz Nurah adalah Ma'had Tahfiz Al-Quran yang terletak di Sukabumi yang untuk saat ini sedang membuka pendaftaran untuk santriwati barunya. Mungkin Ukhti Filah atau ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Jannah yang akan mendaftarkan muridnya di sana nanti bisa menghubungi kami insya Allah. Baik, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah, kita buka tanya jawab untuk apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Dan sebelumnya untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu seperti ini. Untuk mengangkat tangannya, baru ibu-ibu kami persilahkan untuk menanyakan materi dari yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz. Tafadholi pada ibu-ibu sekalian. Kelihatannya tidak ada. Kalau tidak ada, berarti baik. kita cukupkan kajian kita. Insya Allah paham benar semuanya, insya Allah. Insya Allah, Ustadz. Kalau begitu mungkin Ana saja bertanya sedikit, Ustadz. Seperti tadi yang Ustadz telah sampaikan, bahwa begitu besarnya artinya semangat kita untuk terus berada di jalan Allah ya Ustadz. Ini Masya Allah sekali, apalagi seperti kami mungkin kaum ibu, Ukhti Filah yang selalu inginnya dirahmati Allah. Tapi rasanya kami
sedikit on off untuk terus semangat gitu ya Ustadz. Ini bagaimana kiat-kiatnya untuk tetap semangat untuk di jalan Allah seperti itu Ustadz, dalam kondisi apapun, Masya Allah. Afwan Ustadz. Ya, kondisi iman manusia itu selalu naik dan turun. Makanya Rasulullah SAW pun ketika pernah mendapatkan seorang sahabat yang bernama Handolah. Handolah itu berkata, ya Rasulullah, kenapa kami kalau di sampingmu yang tergambar kepada kami surga dan neraka? Tapi kalau kami sudah pulang kepada keluarga kami yang tergambar itu masalah dunia dan penek-peneknya. Lalu Rasulullah berkata, kalau kondisi iman kalian terus-menerus sebagaimana kondisi kalian ketika di sampingku, maka pastilah malaikat akan turun dari langit dan menyalami kalian. Karena terpesonanya malaikat kepada kalian. Artinya tidak mungkin. Gitu. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan, sa'ah wa sa'ah. Segala sesuatu itu ada waktunya masing-masing. Artinya di situ umum bahwasanya menjaga semangat itu tetap. Hanya kita berdekatan sama orang soleh yang selalu mengingatkan kita tentang berbagai macam kelalaian dan kekurangan kita. Tapi bagaimanapun semangat kita dalam agama bukan berarti kita melalaikan keluarga. Ada keluarga yang harus kita perhatikan, ada anak-anak yang juga kita harus perhatikan. Tapi yang terpenting mintalah terus rahmatnya Allah, mintalah terus supaya dibolak-balikkan hatinya kita di dalam semangat kita di jalan-jalan kebaikan. Maka doa itu yang akan menjadikan yang jauh menjadi dekat dan merubah yang mustahil menjadi mustajab. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan dan kita kerjakan. Barakallahu fikum. Tayyib, alhamdulillah Ustaz. Sepertinya tidak ada pertanyaan lain ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz. Jazakallah khairan katsiran atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Dan sebelum kami tutup untuk acara kajian ini, ada beberapa pengumuman yang insya Allah kami tindak lanjuti nanti di grup Nurul Jannah mengenai beberapa lanjutan kajian rutin kita yang insya Allah secara virtual seperti ini akan kita selenggarakan setiap sepekan sekali. Dan kami dari pengurus Nurul Jannah sekali lagi sangat berharap untuk kesinambungan dengan pemateri kami yaitu Ustadz Umar Mita, yang mana tadi dalam kajian kita yang Tazkiyatun Nafs ya Ustadz, Tuan Jidan, kami tetap menunggu jadwal dari Ustadz Umar Mita. Sebelum kami mendapatkan jadwal dari Ustadz, insya Allah setiap pekan untuk ibu-ibu ketahui bahwa kami terus mengadakan acara majelis taklim kita tetap dibuka untuk sepekan sekali dengan narasumber yang insya Allah benar-benar kita nantikan ilmunya. Dan juga tidak lupa kami ucapkan jazakallah khair untuk yang mensupport acara kami, media kami ini adalah mensupportnya adalah dari Yayasan Mimbar Al-Tauhid dan seluruh kru yang bertugas hari ini. Kami mengucapkan jazakallah khair. Dan juga tadi untuk info pendaftaran Mahat Tahfidz Al-Quran Nurah untuk yang berkepentingan akan infonya, silakan menghubungi kami, insya Allah akan kami tindak lanjuti. Dan juga yang tak kalah kami nantikan adalah rekening infak kami sudah tersedia di sini, insya Allah rezeki terbaik dari para jemaah kami nantikan. Dan sebelum kita buka, alhamdulillah kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami selaku pengurus dari Majelis Taklim Nurul Jannah mengucapkan sekali lagi terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyelenggarakan masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Kami mohon dibukakan pintu maaf dan insya Allah kami nantikan doa dan terus bersama Majelis Taklim Nurul Jannah dalam episode kajian yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل